Hey, hey, siapa dia? Kalau begitu, kenalan. Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Tapi John, Siapa penentuan cengkawasi dari bulan? Ataukah bukan darimu membawa harapan gembira di hati? Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini narasumber kita Putri Indonesia Jambi 2025. Ada Nadia. Halo Nadia, apa kabar? Halo Pak Ruby, apa kabar Pak Ruby? Baik Nadia, thank you ya Nadia ya udah mempersiapkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol di podcast Rahasia Investasi Sukses. Oke, tak kenal maka tak sayang, boleh kenalan dulu dong Nadia. Silakan Nadia. Nadia Aprisilia ya. Baik, halo semuanya, Pageant Lovers Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprisilia. Umur saya 25 tahun. Saat ini saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan di salah satu kampus di Kota Palembang. Dan saya juga merupakan pengusaha UMKM oleh-oleh khas Palembang dari keturunan ibu saya. Ada kemplang, kerupuk, tekwan, dan oleh-oleh khas Palembang lainnya. Asik. Selain itu, saya juga sibuk sebagai influencer dan konten kreator. Selain itu, saya juga sibuknya itu di dunia modeling, seperti fashion make up, fashion show, dan saya itu jadi peraga busana di desainer di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Iya. Asik. Dan saya juga aktif di wedding organizer kok. Wah, Jadi banyak nih ya, Iya, multi talent ya kamu ya. multi-talent. Asik. Oke. Saya juga suka olahraga kok, seperti Olahraga? lari, Oke. badminton, golf, dan juga renang kok. Tenang, mantap. Dan Wong satu Kito lagi, Galuh. Ko. Satu lagi ya. Aku suka nyanyi dan main gitar. Oh, sukanya jangan main gitar. Iya. Jadi semua itu aku lahap semua biar bisa jadi multi Ini bagus nih, talenta. bagus. Jadi anak muda harus punya banyak talenta, Iya. sehingga tadi ya bisa beradaptasi sama keadaan, Sama lingkungan juga. lingkungan juga. Wah, keren nih. Iya. Ya, saya lihat dari profil dan juga banyak ditulis di artikel-artikel bahwa menjalani, apalagi bisa memenangkan Putri Indonesia Jambi ya. Sebelumnya juga ada masuk ke dunia pageant sebelumnya Pageant ya. juga. Ada perjuangan ya. Jadi di tahun 2021 itu saya pernah ikut Putri Indonesia dari perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Namun belum rezeki di sana, saya mendapat juara 3. Juara 3. Juara 3. Tapi dengan keinginan saya tidak puas, Pak. Jadi Iya. merasa tidak puas dengan hasil yang saya dapatkan. Iya. Jadi saya mulai mengeksplor diri saya, belajar dari kesalahan, Iya. mulai dari apa sih kurangnya diri aku itu dan jadikan kelebihan aku itu sebagai motivasi untuk kedepannya, terus belajar. Dan di tahun 2025 saya merasa wah saya udah pantas nih untuk menjadi seorang Putri Indonesia. Iya. Maka dari itu saya ikut lagi audisi, langsung ke pusat. Dan yang pertama itu saya ikut audisi pusat untuk daerah Sumatera Selatan. Oke. Dari ibu saya memiliki keturunan dari Sumatera Selatan dan dari ayah saya dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Jadi saya bisa mendapatkan 2 provinsi sekaligus, tetapi mana yang lulus dan Sumatera Selatan kemarin tidak lulus. Tidak lulus, Jadi oke. saya belum bisa mendapatkan provinsi Sumatera Selatan dan sekarang saya alhamdulillah lulus Iya. mendapatkan SAS Jambi. Jambi. Yeay. Mantap ya, oke. Ya. Nah, ini banyak talentanya, luar biasa. Nah, pasti kan kamu tadi udah ikutan pageant juga Putri Indonesia dan juga beberapa pageant lainnya tadi Pageant lainnya. offline ya, waktu kita ngobrol di offline ya. Nah, kenapa sih kamu bisa memilih ikutan ke dunia pageant ini? Yang awalnya itu saya tomboy. Awalnya tomboy? Oke. Oke. Saya waktu SMA itu ikut paskibra, ikut Oke. pramuka, dan ikut pencak silat. Iya.
Tapi Pentas silat, teman-teman yang kamu ikut pageant sih, soalnya kamu tinggi, kamu multi talenta, Multi talenta, kayak oke. semua bisa di bidang kesenian, seni tarik suara dan seni musik. Jadi yang pertama itu ikut kayak di kelas kabupaten gitu, Pak. Oke, Kabupaten namanya Bujang Gadis. Kalau di Jakarta itu Abang Non. Abang Non. Nah, oke. kalau di Palembang itu Bujang Gadis. Nah, dari sana saya memulai passion saya di bidang entertain. Terus saya mencobanya kayak, oh iya kayaknya cocok nih di passion saya di bidang entertain. Saya juga pernah ikut syuting-syuting film di Jakarta juga. Oh, di Jakarta sampai ke Iya, Jakarta kamu ya? Saya pernah ikut Take Me Out Indonesia. Oh, waktu itu siapa? Coki ya, sama Baru-baru sih, baru-baru baru-baru sih, ini yang ya? baru ini, yang tahun kemarin saya juga oke. ikut Jejak Si Gundul. Jejak Si Gundul. Jejak Si Gundul. Oke. Terus ada syuting-syuting bareng Natasha Wilona kemarin. Oh. Iya, waktu itu. Terus gimana kamu kuliahnya? Nah, kuliah itu Cuti apa-apa? bener kata dosen saya, kata orang terdekat saya, harus ada satu yang dikorbankan. Satu itu adalah kuliah saya. Iya, iya. Jadi waktu itu aku telat 1 tahun, Pak. Oke. Nah, jadi kata orang tua saya, kamu mau pilih kuliah dulu atau karir dulu? Waktu itu saya mencoba kayaknya karir dulu deh, soalnya kuliah kan bisa dilanjutin. Jadi saya waktu itu stop out 1 tahun untuk ngejar karir dulu. Iya, iya. Dan Tahun alhamdulillah berapa kamu di syuting-syuting? syuting itu 2023, Oh, 2 tahun lalu. oke. 2 tahun lalu. Terus 2024 stop, langsung lanjut kuliah Lanjut lagi. kuliah lagi. Oke. Akhir September saya lulus kuliah S1. Oke. Langsung lanjut lagi Register S2. manajemen S2. Manajemen. S2 kamu ambil apa? Pendidikan. Pendidikan. Sama. Yang sejalan dengan advokasi saya, Oke. yaitu satu langkah 1000 makna. Satu langkah 1000 makna. Sebelum masuk ke satu langkah 1000 makna, tadi kan kamu udah MM nih, Iya. magister, terus Master. ambil pendidikan. Nah sekarang lagi di Putri Indonesia, cuti lagi dong nih? Sekarang cuti lagi kayak stop gitu, tapi dari pihak kampus itu bangga banget. Iya, iya. Jadi ada keringanan gitu. Jadi saya ngerjain tugasnya melalui online. Melalui online. Iya, Oke. karena udah membawa harum nama kampus di Kota Palembang. Di kan. Kota Jadi Palembang. harusnya bangga sekali kan ada Kalau nggak salah PGRI ya, betul? PGRI. Betul ya, PGRI ya. Universitas PGRI Palembang, Wah. kampus tercinta. Seneng dong, apalagi udah jadi Putri Indonesia Jambi. Nah sekarang nih grand final nih, menuju grand final ya. Menuju grand final. Menuju grand final, ya kan, untuk ya bisa mendapatkan, siapa tahu nih, masuk 4 besar, ya atau menjadi terbaik ya. Khususnya udah bersyukur banget sih Pak. Udah di titik sekarang itu kayak rasanya nggak nyangka. Iya. Saya kan dari wanita yang tinggal di desa, belum tahu passion, make up bagaimana, cara berpakaian, Iya. terus cara menghadapi orang-orang ke depannya kan aku Iya. belum tahu. Iya. Jadi belum belajar banyak. Iya. Dan aku tuh ke kota tuh rasanya oh gini tinggal di kota, Iya. bertemu dengan orang-orang hebat seperti Iya. Bapak kan. Suatu kehormatan banget bisa bertemu Bapak dan langsung podcast untuk menyuarakan untuk orang-orang yang ada di desa itu. Iya. Jangan kalian menjadikan mimpi-mimpi kalian itu tertunda. Karena kalian itu bisa menjadi apapun Iya. dengan langkah kalian yang mulai dari langkah kalian Iya. dan mulai dari usaha kalian. Karena usaha yang kita usahakan itu tidak akan menjadikan hasil yang tidak bermanfaat. Wah, mantap. Oke, nah tadi kamu juga bahas satu langkah 1000 makna. Satu langkah Apa 1000 itu? makna. Jadi satu langkah 1000 makna itu adalah langkah-langkah kecil menuju kebaikan. Jadi saya itu mempunyai latar belakang pendidikan yang sejalan dengan advokasi saya. Iya. Khususnya sudah saya jelaskan Iya. anak-anak di desa terpencil itu tidak mempunyai pendidikan yang layak seperti di kota-kota besar. Khususnya kurangnya teknologi. Iya. Mungkin mereka belum mempelajari tentang teknologi yang ada di kota-kota seperti handphone,
dan pendidikan yang diajarkan oleh gurunya mungkin belum juga lebih luas seperti yang di kota. Nah, saya itu dengan adanya advokasi Satu Langkah Seribu Makna, saya akan mengajarkan anak-anak di desa itu untuk memahami apa itu teknologi dan media sosial, karena itu sangat penting. Khususnya jika kita mencari sekarang kan lebih ramai TikTok affiliate. Nah, saya itu sebagai TikTok affiliate kalau sekarang. Oh, sekarang TikTok affiliate? Iya, Wah, dan saya mantap itu nih. bisa 30 juta satu bulan. Kamu? Iya. Wow, mantap ini. Iya, benar banget. Jadi Iya. kita tuh harus menggunakan media sosial tuh tidak hanya berkomunikasi, Iya. tidak hanya untuk mencari ilmu, tidak Ini hanya saya merinding loh. Kalau biasa saya sama ketemu aku juga. frekuensi ya. Ketemu frekuensi yang jadi anak-anak muda yang mau berjuang. Itu saya tersentuh gitu loh. Iya, merinding. benar. Jadi tidak hanya untuk mencari ilmu, tidak hanya berkomunikasi, tapi kita harus menggunakan media sosial itu sebaik mungkin kayak, oh kita nih dari keluarga yang tidak ada. Dari keluarga yang nggak ada, tapi berjuang. Tapi berjuang, Yes. jadi penerus dan kita harus menjadikan diri kita itu, oh kita harus angkat keluarga kita. Yes. angkat keluarga. Kita harus menjadikan contoh pada adik-adik kita, keluarga kita, bahwa kita mau berjuang Mau berjuang. Yes, untuk sukses itu sendiri. right. Jadi orang tua aku tuh, oh anak ini bisa nih. Yang awalnya aku tuh nggak direstuin jadi model, Jadi model, oke. karena orang tua aku tuh udah haji ya, kayak agamis banget ya. Jadi kayak, oh dia nih bisa berjuang di jalannya sendiri. Iya. Kamu bisa membuktikan. Bisa membuktikan kepada Iya. orang tua kalau Iya. aku itu punya tekad Punya tekad. Yes. yang kuat untuk menjadi sukses. Iya. Jadi contoh-contoh kepada keluarga juga sekarang menjadi bangga banget Iya dong. gitu. Luar biasa nih. Wah, keren. Apalagi kamu bisa memanfaatkan media sosial. Ya. Bisa maksimalin income kamu juga. Benar banget. Karena menurutku sekarang kerja itu nggak harus kerja yang relevan tiap hari gitu kok. Iya. Kayak kita kerja dari Senin sampai Jumat, tapi penghasilan kita nggak terlalu besar. Aku tuh pengennya kerjanya fleksibel. Dan kamu bisa membuktikan ya, kayak gini jadi ya. content platform creator ini, tuh ya. fleksibel banget. Kita bisa sambil tidur, sambil ngedit, dan kita bisa kerja yang lain juga. Kayak kita bisa datang. Nih misal aku di Kota Palembang nih jadi influencer itu satu kali datang visit store itu bisa 2 juta. Rate-nya ya. Iya, red card-nya. Bagus, ini kita collab ya. Betul banget. Kalau enggak, Jadi kayak- ditagih saya. Jadi kayak misalnya kita itu ngajuin sesuatu itu kayak aku juga sekarang jadi BA di klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Jadi kita itu kan cari uang buat cantik nih. Iya. Kita nggak perlu lagi bayar. Iya. Kita dong. gratis. Iya, mantap. Nah, itu pun karena kamu membangun kan di platform Iya, media sosial kamu iya. kan, sehingga aku personal branding personal kuat brandingnya kuat kan. Nah, Iya. ini juga mungkin ya kamu bisa share juga ke banyak orang juga, anak muda lainnya Iya. kan, supaya bisa memaksimalkan media sosialnya gitu. Iya. Wah, keren banget ini. Oke, wah ini sih sosok inspirasi ya, khususnya umur 25 tahun, tapi 25 udah bisa tahun. ngasilin ya kan, dan ternyata memang kan nggak mudah gitu untuk jadi Iya, benar. seperti kamu kan. Nah, bagaimana kamu fokus ataupun melakukan tantangan-tantangannya? tantangannya. Yang pertama sih tidak takut akan kegagalan sih. Tidak takut kegagalan. Tidak takut Oke. akan kegagalan, dan yang paling utama itu harus berani memulai. Harus berani mulai. Jika kita tidak berani memulai, maka kita tidak tahu tantangan apa yang ada di depan mata kita. Keren. Gue merinding lagi dulu. Gue tuh kalau ngobrol, iya kan, gue bisa berasa kan. Iya. Ini orangnya ngomongnya udah dari hati atau enggak, frekuensinya jadi Dapat ya. dapet gitu loh, vibrasinya dapet, dan wah bagus banget sih. Nah kemudian nih nextnya nih, ya kan, ini kan kamu lagi persiapan menuju grand final. Grand final. Nah, persiapan apa aja yang udah kamu siapkan? Yang pertama, selain materi, banyak keluar. Oh ya, dari materi ini, Iya. Pak, saya tidak ada 1% pun bantuan dari orang lain. Oke. Saya maksimal dari dana sendiri. Dari dana sendiri. Dari dana sendiri. Karena menurut saya kalau ada bantuan dari luar itu kita kayak tertekan gitu. Oke. Kita tertekan melakukan sesuatu dan kita akhirnya kayak nge-strike diri kita buat aku harus bisa nih dapat juara. Jadi pikiran kita bakal terpecah. Jadi aku harus memaksimalkan diri aku untuk
harus dana sendiri dulu nih. Kalau nggak bisa, baru minta bantuan keluarga. Oke. Jadi dari dana saya dapat dari TikTok affiliate itu, Iya ya. saya Affiliate. afiliatkan ke Pemilihan Putri Indonesia untuk saya modal ke depannya. Mudah ke depannya. Selain materi, kita juga harus mempersiapkan 3B benar Putri 3B, Indonesia tuh. yes. 3B itu sangat penting. Brand, beauty, behavior. Brand itu kayak Tambahan, kita bold. ya lagi brave, berani. Bold, iya wave, iya. Iya. Nah, terus kayak kita tuh harus memaksimalkan brand kayak kepintaran kita, Yes. ilmu pengetahuan. Iya. Terus apapun yang kita pelajarin dari luar itu kita harus rangkap menjadi satu dan kita harus nantinya pas karantina kita explore diri kita lagi dan kita kayak pertandingan itu menurutku bukan suatu kayak kita harus mengalahkan dia nih, misalnya dia yang harus dikalahkan, bukan, tapi kita harus enjoy karantina aja, enjoy pertandingan. Maka kalau kita enjoy, kita dapat hasil yang lebih maksimal kok, menurutku ya. Iya. Terus yang terakhir kita harus dapat tim yang kompak. Tim yang Karena kompak, menurutku oke. sebuah tim itu adalah penopang bagi kita agar kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Kayak misalnya kita dapat tim yang nggak enak nih kok, dari mulai persiapan baju kita kurang, dan tim juga bisa bantu kita dari persiapan mulai dari kayaknya dia nih kurang apa nih, misalnya aku kan kurang terlatih di bahasa Inggris kok. Jadi aku harus dapat tim yang menguasai Iya. bahasa-bahasa kan. Jadi menurutku tim itu juga sangat penting buat Iya. persiapan menuju Putri Indonesia. Selain itu kesiapan mental yang terakhir. Nah, kalau kita tidak siap mental, maka kita tidak siap juga bertanding. Nah, gitu kok. Kalau saya lihat sih mental kamu sih kuat. Mentalnya kuat sih kok. Jadi sih kuat sih. Iya, benar. Dan kalau saya lihat kamu udah memenangkan beberapa step. Kenapa tadi ya secara bisnis berarti kamu udah lewat TikTok affiliate itu kan? Iya, Bisnis digital marketing. otomatis digital marketingnya udah mantep kan. Udah mantap. Tinggal ngegulung terus gitu kan. Iya. Tinggal aku pelajarin terus ke depannya, terus gimana ke depannya marketing itu kan harus terus berjalan nih, Kom. Iya. Dulu emang marketing itu tidak terlalu disukain anak muda buat berjualan, tapi buat konten-konten biasa aja, day in my life, Iya. terus kegiatan sehari-hari. Namun sekarang kan udah beda. Beda, Mulai dari iya. seluruh umur tuh udah mau jualan. Iya. Dan Apalagi itu uang besarnya di situ uang kan. besarnya banget. Iya, gitu. jangan ngandelin AdSense lah. Iya, benar. Ngandelin dari istilahnya affiliate tadi Dari- kan, iya. fee dari affiliate yang Benar luar banget. biasa kan. Benar banget. Nah, dan juga personal branding kamu ini menurut saya udah kuat nih. Karena tadi kalau untuk TikTok affiliate kan dari personal branding dan juga mental Iya. dan juga bagaimana kau bisa menarik orang bisa beli gitu kan. Iya, benar. Apalagi kita dari video itu kan bisa di affiliate itu kan susah banget buat narik pelanggan tuh biar bisa Iya. membeli. Kita kan harus yakin banget nih produk ini bagus nggak ya buat diri kita kayak gitu kan. Jadi itu harus viral dulu sih. Iya, berarti udah viral lah kalau udah Udah viral. income segitu udah udah viral Bisa di mana-mana. terjual seluruh Iya. produk gini kan. Oke, mantap. Nah, biasanya produk-produk apa sih yang kamu pasarin? Kalau Kalau aku di sih affiliate-nya? make up, ya. fashion di pakaian, Pakaian, terus oke. aku jual makanan juga. Makanan juga? Apapun pokoknya ya? Apapun. Tapi keren sih. Anak-anak muda harus punya semangat kayak gini. Semangat Jadi besar, contoh, ya kan, kayak Nadia ini bagus sih. Karena tadi bukan masalah umur. Kalau bicara umur kan mungkin kamu kan nggak jauh dari fresh graduate misalnya Iya, kan ya. benar. Ya kan biasanya standar gaji fresh graduate berapa? Berapa banget Tapi kamu udah bisa menerobos gitu Iya, kan. benar. Ya dengan menggunakan ini yang ada. Karena anak-anak muda juga nggak gampang. Kalau saya bilang kuncinya satu konsisten. Iya, konsisten. Kamu bisa karena konsisten. Kalau nggak konsisten mungkin nggak mungkin seperti ini kan. Dan anak muda sekarang tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, Benar. makanya itulah kamu jadi sosok inspirasi buat anak-anak muda, ya kan? Oke, nah apa yang menjadi core value-nya atau rahasia suksesnya kamu nih? Perbanyak tindakan, kurangi bicaramu. Dalam tuh ya. Ya benar. Jadi kalian nggak usah banyak ngomong, banyak Iya. janji, janji kepada diri sendiri. Oh, aku besok janji Mau gini, mau mau diet. gini gitu, mau Janji besok aku mau diet. ini. Ada yang ini nih. Tapi nggak dilakuin nih. Nggak dilakuin ya, iya. Jangan, kamu perbanyak tindakan aja. Kayak
oh Iya. nanti aku langsung inilah, langsung itulah. Iya. Jadi nggak terlalu banyak janji kepada diri sendiri. Nantinya diri sendiri bakal, ih kamu bohong lagi nih, bohong lagi nih. Nanti diri kita bakal males nih. Iya, iya. Jadi orang pemalas. Nah itu core value-nya Pak. It's you against you. Ya, itu banget. It's me against me gitu. Ya, jadi itulah satu langkah 1000 makna itu jadi Jadi seperti itu ya. ya benar. Jadi harus berjalan sesuai satu langkah 1000 makna. Tidak hanya tentang pendidikan, namun juga tentang kegiatan sosial berbagi. Keren. What's your plan? Kedepannya gimana? Kedepannya aku ingin jadi pengusaha sukses di bidang UMKM. Selain itu, aku juga ingin menginspirasi banyak wanita-wanita di Indonesia, Yes, good. khususnya di desa-desa. Kalian jangan patah langkah untuk menjadi sukses karena kalian hanya belum memulainya. Keren, keren, keren. Nadia, thank you so much. Aduh, keren banget. Saya senang banget bisa ngobrol sama kamu. Kamu jadi sosok inspirasi buat anak-anak muda. Saya banyak ngobrol sama anak-anak muda ya. Ya, saya baru nih ketemu nih, mantap nih bisa menggunakan potensi yang ada ya. Jadi all the best ya, persiapan Terima kasih, menuju Ko. grand final. Pokoknya pertahankan dan tingkatkan. Kamu PD-nya dapet, secara brandnya oke, behaviornya oke, terus beauty-nya juga oke. Pokoknya mantap, apalagi udah punya bisnis ya kan, bisa menghasilkan. Iya. Sukses ya buat Ya, Nadia. sukses. Terima kasih banyak sudah diundang podcast hari ini. Semoga Bapak Ruby sehat selalu. Amin. Kamu sukses juga. dan menginspirasi Sukses juga. banyak pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Asik, thank you ya, Nadia Thank juga you, sukses. siap. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa bisa follow Instagramnya Nadia, nanti saya taruh di description. Ini keren banget dan saya rasa banyak nih yang kita bisa kolaborasi ke depan. Siap. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Yuk. We only have this moment. Do what it takes to make it right. Can't hesitate any longer. Feel the rush, everything becomes alive. 'Cause what we have is all I need. 'Cause all that's now is you and me. Don't ever doubt if it's what you feel. 'Cause all I know is that it's you and me.